Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yantiani Sapsari. Saya akan menjelaskan tentang kerajaan dan akulturasinya. Kerajaan Kediri. Kediri juga dikenal dengan Penjalu, merupakan kerajaan Jawa Timur di tahun 1042 sampai 1222 Masehi yang berpusat di kota Daha, yang sekarang merupakan kota Kediri. Daha merupakan singkatan dari Daharapura, artinya kora api. Pada tahun 1041 Masehi, Raja Erlangga memerintahkan kerajaannya untuk dibagi menjadi dua bagian. Pembagian ini digunakan untuk menghindari pertikaian. Yang membagi kerajaan ini adalah orang yang sakti mandraguna yang bernama Empu Barada. Kerajaan ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu Kahuripan dan Kediri. Kerajaan Janggala atau Kediri meliputi daerahnya adalah Malang, Delta Sungai Berantas, dengan pelabuhan Surabaya, Rembang, dan Pasuruan. Ibu kotanya Kahuripan. Sedangkan Penjalu kemudian dikenal dengan ibu kotanya Daha, yang berpusat di Kediri, Madiun, dan ibu kotanya Daha. Pada akhir 1042 Masehi, Airlangga terpaksa membelah wilayahnya kerajaannya menjadi dua, lantaran banyak yang memperebutkan tahtanya, yaitu kedua putranya, yaitu Sri Samarawijaya dan Mapanji. Sri Samarawijaya mendapatkan kota Daha yang ada di barat, sedangkan Mapanji mendapatkan kerajaan yang ada di timur, yaitu Kahuripan. Pada awalnya, perang saudara tersebut dimenangkan oleh Jenggala, tapi ada perkembangan selanjutnya. Penjalu Kediri yang memenangkan peperangan dengan menguasai seluruh tanah Airlangga. Dengan demikian, Jawa Timur berdiri kerajaan Kediri, dibuktikan dengan adanya berbagai prasasti dan kitab-kitab sastra. Dalam perkembangannya, kerajaan Kediri yang berpusat di Daha tumbuh menjadi besar, sedangkan kerajaan Jenggala semakin tenggelam. Diduga kerajaan Jenggala ditaklukkan oleh Kediri. Akan tetapi, hilangnya kerajaan Jenggala mungkin juga disebabkan oleh tidak adanya prasasti yang belum ditemukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari adalah sebuah kerajaan di Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi. Lokasi kerajaan ini sekarang diperkirakan berada di daerah Singosari, Malang. Kerajaan Singosari adalah salah satu kerajaan besar di Nusantara. Awal berdirinya adalah, menurut para Tumapel, semula hanya sebuah daerah bawahan kerajaan Kediri yang menjabat sebagai Akuwu atau setara camat. Tumapel saat itu ketuanya adalah Tunggul Ametung yang dibunuh akibat tipu muslihat pengawalnya sendiri, Ken Arok, yang bertujuan ingin menikahi istri dari Tunggul Ametung, yaitu Ken Dedes, dan ingin membebaskan Tumapel dari kekuasaan Kediri. Pada tahun 1222 terjadi perseteruan antara Kertajaya Raja Kediri melawan kaum Brahmana. Para Brahmana lalu menggabungkan diri dengan Raja pertama Tumapel, bergelar Sri Raja Sang Amwar Bumi. Perang melawan Kediri meletus di desa Ganter yang dimenangkan oleh pihak Tumapel. Negara Kertagama juga menyebut tahun sama untuk pendirian kerajaan Tumapel, namun tidak menyebutkan adanya nama Ken Arok. Prasasti Mula Malurung atas nama Kertanegara tahun 1252 Masehi menyebutkan kalau pendiri kerajaan Tumapel adalah Batara Siwa. Wangsa Rajasa yang didirikan oleh Ken Arok, keluarga kerajaan ini menjadi penguasa Singosari dan berlanjut pada kerajaan Majapahit. Terdapat perbedaan antara para Rautan dan negara Kertagama dalam menyebutkan urutan Raja-Raja Singosari sampai 1292 Masehi. Kisah-kisah sukses Tumapel versi para Rautan diwarnai pertumpahan darah yang dilatari balas dendam, seperti Ken Arok mati dibunuh Anusapati dibunuh Tohjaya, anak Ken Arok dari Selir, dan lalu dibunuh oleh Ranggawuni. Di antara para raja di atas, hanya Wisnuwardana dan Kertanegara saja yang didapati menerbitkan prasasti sebagai bukti kesejarahan mereka. Dalam prasasti Meluru yang dikeluarkan Kertanegara, menyebutkan Tohjaya sebagai Raja Kediri, bukan Raja Tumapel. Hal ini memperkuat kebenaran berita dalam negara Kertagama.
Prasasti tersebut dikeluarkan oleh Kertanegara tahun 1255 Masehi selaku Raja Bawahan di Kediri. Pada masanya, Ken Arok hanya memerintah selama 5 tahun, dari tahun 1222 Masehi sampai 1227 Masehi. Pada tahun 1227 Masehi, Ken Arok dibunuh oleh seorang suruhan Anusapati, anak tirinya. Ken Arok dimakamkan di Kegenangan dalam bangunan Siwa dan Buddha. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Majapahit dan Bali. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan yang berdiri sekitar 293 hingga 1527 Masehi. Kerajaan ini adalah kerajaan terbesar di Pulau Nusantara yang kekuasaannya meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, hingga Kepulauan Indonesia Timur. Pada masa keemasannya, Majapahit dipimpin oleh Hayam Wuruk. Diceritakan ketika itu Jayakatwang Adipati Kediri sudah menggulingkan dan membunuh Kertanegara. Atas saran dari Arya Wirajaya, Jayakatwang memberikan pengampunan kepada menantunya Kertanegara yaitu Raden Wijaya. Raden Wijaya lalu diberikan sebuah hutan tarik. Ia membuat desa di hutan tersebut. Nama hutan tersebut diberi nama Buah Maja, Majapahit, yang diambil dari buah maja dan yang rasanya pahit. Meskipun penguasa Majapahit memperluas kekuasaannya pada berbagai pulau dan kadang-kadang menyerang kerajaan tetangga, namun hanya satu tujuan Majapahit sebenarnya porsi terbesar, yaitu menguasai perdagangan yang ada di Nusantara. Sesudah mencapai puncaknya pada abad ke-14, kawasan Majapahit berangsur melemah. Apalagi setelah wafatnya Hayam Wuruk pada tahun 1389 Masehi. Konflik dan perebutan tahta pun terjadi. Salah satunya Perang Parekrek, yaitu perang saudara antara Wirabumi dan Winakra Wardana. Perang dimenangkan oleh Wikrama Wardana dan Wirabumi pun ditangkap dan dipancung. Penguasaan dari Kesultanan Demak yang terjadi di daerah tersebut antara tahun 1518 dan 1521 Masehi. Kerajaan Bali. Kerajaan Bali merupakan istilah untuk serangkaian kerajaan Hindu-Buddha yang pernah ada di Bali, Kepulauan Sunda Kecil. Kerajaan Bali adalah kerajaan yang penuh akan unsur-unsur roh dan pengaruh Hindu yang diadopsi dari India melalui perantaran Jawa kuno. Berkembang, memperkaya, dan membentuk suatu budaya di Bali. Pengaruh Jawa di Bali sangat banyak, dari zaman Medang pada abad ke-13 hingga Majapahit pada abad ke-15. Apalagi setelah orang Jawa banyak yang ada di Bali. Kerajaan Bali takluk di tangan Belanda karena Belanda ada di atas kepemimpinan mereka. Disitulah terjadilah banyak perang antara bunuh diri massal atau menyerahkan diri kepada Belanda tanpa syarat. Agama dan kebudayaan pindah ke pedalaman utara, berkelompok di sekitar dataran selatan di masa kini di Kabupaten Gianyar. Lebih tepatnya di pusat kerajaan tua Bedulu, dekat Gol Gajah Gianyar. Kuil Gua Ubud di Gianyar dibuat sekitar periode sama ini menunjukkan kombinasi ikonografi Buddha dan Hindu Siwa. Beberapa ukiran stupa menunjukkan bahwa dinasti Warmadewa adalah pelindung Buddhisme Mahayana. Namun demikian, agama Hindu juga dipraktikkan di Bali selama periode ini. Yang terakhir adalah akulturasi kebudayaan Nusantara Hindu dan Buddha. Apa sih akulturasi itu? Akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing namun tidak menghilangkan keaslian dari kebudayaan tersebut. Di Indonesia banyak sekali akulturasi seperti seni bangunan. Di Indonesia banyak sekali candi-candi tentang Hindu dan Buddha yang ukirannya banyak sekali mengandung simbol Hindu dan Buddha seperti Candi Borobudur, Prambanan, dan sebagainya. 2. Seni rupa dan seni ukir. Seni rupa, pahat, ukir di Indonesia banyak yang berpengaruh dari India dan Hindu Buddha. Seni pertunjukan.
Tiga, seni pertunjukan. Seni pertunjukan itu ada gamelan. Gamelan itu asli Jawa yang di dalamnya terdapat unsur-unsur budaya Hindi dan Hindu. Seni sastra. Seni sastra yang ada di Indonesia. Ada puisi, prosa, yang bertemakan banyak tentang Hindu-Buddha. Sistem kepercayaan. Zaman dulu, orang-orang Indonesia sudah mengenal makna filosofis. Terakhir, arsitektur. Bentuk akulturasi budaya lain yang dapat dilihat hingga saat ini adalah arsitektur pada bangunan-bangunan keagamaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.